Di situ Anda juga bisa belajar tentang agama Islam, tentang mengaji, tentang berpuasa. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bolo Sewu dimanapun kalian semua berada. Di kesempatan malam hari ini kita dari Bolo Sewu tidak mengadakan penelusuran karena masih adanya PPKM. Jadi untuk sementara kita melakukannya di rumah. Dan beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh salah satu sahabat Bolo Sewu yang menceritakan dan meminta pertolongan kepada Bolo Sewu untuk melakukan pengobatan saudaranya yang berada di Jawa Barat. Sahabat Bolo Sewu yang melaporkan ini, yang meminta pertolongan ini adalah Mas. Ya, sahabat dari Bolo Sewu meminta pertolongan bahwasanya saudaranya yang bernama dia mengalami gangguan atau guna-guna oleh seorang wanita. Bapak sendiri itu sebenarnya sudah mempunyai istri dan juga sudah mempunyai anak, sudah berkeluarga beberapa tahun, dan perubahan mental, perubahan sikap kepada keluarga yang menjadikannya lebih kasar kepada istri, kepada anak, dan juga lalai atau sedikit lupa. Lupa maksudnya jarang pulang ke rumah, tapi lebih sering pulang ke simpanan atau si pelakor. Dan setelah saya selidiki kasus ini, ternyata bapak ini terkena guna-guna, pelet juga bisa. Jadi nanti kita akan coba cari penyelesaiannya bagaimana melalui proses mediumisasi. Jadi kenapa saya bilang seperti diguna-guna, karena dari sikap, dari tingkah laku, dari kesehariannya bapak itu berbeda. Yang awalnya sering bertingkah seperti biasa ke seorang istri, kepada anak, yang penuh dengan kasih sayang, namun semenjak kehadiran si ini, dia itu berubah menjadi jarang pulang ke rumah, bahkan sedikit kasar sama istri dan juga anak. Dan perubahan sikap itu menandakan bahwasanya bapak ini terkena guna-guna karena ibu sendiri pernah mendatangi seorang praktisi, bahkan sampai ustadz, kiai, sudah beberapa orang, tidak ada kejelasan, tapi kejelasan itu menandakan bahwa bapak itu terkena guna-guna, tapi belum ada kesembuhan atau perubahan pada bapak. Dan sebab itu kami dari Bolo Sewu tertarik dan akan mencoba menolong semampu kami atas permintaan dari Bapak sahabat Bolo Sewu. Mudah-mudahan dengan izin Allah nanti kita bisa mengungkap apakah benar Bapak ini terkena guna-guna atau tidak, karena hanya dengan
proses mediumisasi kita bisa mencari informasi benar atau tidaknya Bapak ini terkena guna-guna. Nah, dari itu ikuti terus perjalanan kami hanya di Bolosewu. Oke, sahabat Bolosewu, kita akan langsung mengadakan proses mediumisasi, dan mediator yang pertama kita adalah Mas Iqbal. Kita akan mediumisasi sosok makhluk pengganggu atau makhluk kiriman yang berada di tubuh Bapak. Kita akan langsung mulai. Anda sudah siap, Mas Iqbal? Ya. Oke. Assalamualaikum. Anda bisa bicara baik-baik? Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Bisa. Anda tidak menjawab salam saya? Saya bukan muslim. Oke. Kita bicara baik-baik aja ya. Ada apa emang? Anda ini berasal dari mana? Jauh. Mana? Jawa Barat. Hmm. Nah, Anda punya nama, julukan? Julukan Anda siapa? Mungkin punya nama? Tinggi besar. Tinggi besar. Nah, Anda ini berada di badan siapa? Laki. Di badan laki-laki. Kalau iya Anda bilang iya ya, kalau enggak Anda bilang enggak ya. Di badan Bapak. Ya. Oke. Tugas Anda di badan Bapak itu apa? Mempengaruhi pikirannya. Mempengaruhi pikirannya untuk Menjauhi semua menjauhi semua. Menjauhi apa? dari istri dan anak. Oh, agar Bapak itu jauh dari istri dan anak. Ya. Anda sudah lama di tubuhnya. Lama. Oke. Kita bisa duduk aja nggak? Bisa. Tidak bisa. Nah. Anda sudah berapa tahun? Tepatnya berapa tahun? Hampir 1,5. 1,5. Ya. Berarti belum lama. Nah, di badan itu selain Anda ada siapa lagi? Ada lagi. Wujudnya seperti apa? Pokoknya ada. Saya akan melakukan penawaran kepada Anda. Saya minta Anda itu keluar dari tubuh. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh ya, Anda ini di tubuhnya itu emang datang sendiri atau ada yang menyuruh? Ada yang menyuruh. Ada yang menyuruh? Ya. Yang menyuruh Anda itu seorang dukun atau seorang manusia biasa? Dukun. Nah, berarti ada dukun nih mengirim Anda. Nah, terus si dukun itu diperintahkan lagi oleh orang nggak? Ya. Iya. Anda kenal orang yang memerintahkan dukun itu? Ya. Tidak kenal? Ya. Jadi Anda hanya mengikuti perintah si dukun? Ya. Nah, setelah Anda mempengaruhi pikiran, Anda dapat upah apa dari si dukun? Makan. Makanan Anda itu seperti apa? Semacam darah. Semacam darah? Anda dikasih darah? Ya. Seberapa banyak darah itu? Setiap kali saya lapar. Maksudnya darah binatang apa darah manusia? Darah binatang ya paling ya? Bilang aja, nggak apa-apa.
Selain Anda, ada berapa makhluk lagi sih? Masih ada 3. 3 lagi. Ya. Sosoknya seperti apa? Bisa beri kami informasi? Sosoknya seperti apa? Ada yang perempuan. Perempuan. Ya. Terus? Masih ada lagi. Saya tidak mau diucapkan. Kenapa? Ya. Saya mau berniat menyembuhkan Bapak, mengobati. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Masih ada kontrak saya. Kontrak. Ya. Kontrak gimana maksudnya? Terus mengganggu bapak itu. Oh. Kontraknya berapa lama? Masih lama. Masih lama. Tahun? Masih jauh. 2 tahun? Masih jauh. Maka dari itu saya mau memutus kontrak itu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Atas izin Allah semua bisa. Atas izin Allah semua bisa. Tujuan Anda tidak mengenal orang yang memerintah dukunnya? Tidak kenal. Jadi Anda taunya cuma diperintah oleh dukun itu atau majikan Anda itu untuk menyakoti Bapak. Ya. Jadi pemirsa, sosok yang masuk ini adalah sosok yang berada di pikiran atau badan korban yang bernama. Dia berwujud hitam, tinggi besar, dan dia berada di tubuhnya karena disuruh oleh seorang dukun, dan dukun itu dibayar oleh orang lagi untuk mengganggu pikirannya seperti yang tadi diucapkan, agar orang-orang di sekitarnya jauh
jahat geng itu masih saudara sama muslim. Oke, sahabat Bolo Sewu, nah, tadi adalah sosok jin kiriman kepada Bapak yang berwujud sosok tinggi besar. Saya tadi awalnya ingin mengajak baik-baik, berbicara baik-baik agar dia mau bertobat dan masuk Islam, namun dia tetap bersikeras untuk melawan dan tidak mau saya ajak baik-baik. Akhirnya dengan terpaksa saya hancurkan, karena itu sudah sangat kelewatan lah, merasuki pikirannya pas untuk menghasut pikirannya, menjauhi keluarganya. Dan nanti kita lanjut lagi, karena dari pengakuannya tadi masih ada sosok lain yang bersarang di tubuhnya. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Bolo Sewu. Oke, sahabat Bolo Sewu, kita akan melanjutkan proses mediumisasi yang dimana sosok yang tadi masuk mengaku masih ada 3 sosok lagi yang bersarang di tubuh. Mudah-mudahan kita bisa menarik lagi dan kita bisa musnahkan lagi, karena itu sangat mengganggu pada tubuh Bapak. Dan mediator kita adalah Mas Rizky. Anda sudah siap, Mas Rizky? Siap. Oke. Fokus.
Assalamualaikum. Tenang. 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 Anda tidak menjawab salam saya. Anda non muslim. Anda bisa bicara baik-baik. Maksud apa? Mau saya ajak bicara baik-baik. Dia aku sama musik. Saya Aku sama musik saya. karena Anda mengganggu sahabat kami, mengganggu saudara kami, saudara seiman, saudara semuslim. Tenang. Anda bisa kecilkan suara Anda. Kita bicara baik-baik. Oh ya, Anda punya nama dulu kan? Tak perlu tahu. Oh, kami perlu tahu lah. Untuk apa? Ya untuk agar saya enak memanggil Anda siapa. Oke. Wujud Anda ini seperti apa? Tak perlu tahu Anda. Saya ingin tahu wujud Anda ini seperti apa. Anda maksud undang saya dalam bentuk apa? Apa? Saya ingin pengakuan dari Anda. Saya ingin pengakuan dari Anda. Tenang. Anda yang berada di tubuh kan? Kalau yang kenapa? Ya kebetulan. Berarti Anda yang saya cari. Tenang. Saya mau Anda ini bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Dan saya mau Anda berhenti mengganggu. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Anda ini bertempat di sebelah mana? Di bagian tubuh sebelah mana? Tak perlu kamu tahu. Oke. Saya minta kepada Anda agar Anda tidak mengganggu lagi. Siapa Anda? Ya saya hamba Allah. Aku sama musik saya. Sengaja. Madep sini. Anda tidak bisa diajak baik-baik. Anda tidak bisa diajak baik-baik. Karena Anda mengusik, Anda mengganggu saudara kami. Anda mengganggu saudara kami seiman. Anda bisa bicara baik-baik tidak? Kalau Anda mau tarung. Kalau Anda berontak begini, terpaksa saya musnahkan Anda. Jangan merusak saya. Saya. Anda sudah siap dimusnahkan? Atau Anda mau bertobat? Anda mau bertobat? Anda mau bertobat atau tidak? Anda mau bertobat atau tidak? Oke. Kita sosok yang masuk berontak dan ini membahayakan mediator, maka dengan terpaksa kita akan langsung musnahkan saja karena ini sangat mengganggu.
Oke pemirsa, tadi yang kedua sosok yang masuk adalah sosok seperti wanita, namun memiliki gerakan atau perilaku yang seperti kerak, dan dia berjalan merangkak, sosoknya seperti itu. Dan karena tadi waktu dipanggil langsung berontak, langsung melakukan perlawanan, bahkan kita sampai bergerumbul di sini menjaga satu orang, dan dengan izin Allah kita berhasil menangkap dan membuangnya ke suatu tempat yang aman. Dan mudah-mudahan nanti akan diadakan lagi proses mediumisasi untuk menarik lagi sosok yang masih berada di dalam tubuh Bapak. Oh ya, tadi kenapa saya buang, karena waktu saya memusnahkan dia berusaha kabur, namun bisa saya tangkap lagi dan saya pindahkan ke suatu tempat yang lebih aman agar tidak lagi pulang ke badan Bapak. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Pulau Sewu. Baik sahabat Pulau Sewu, kita lanjut mediator yang ketiga, karena masih ada sosok gaib yang bersarang di tubuh Bapak. Kita langsung aja. Mas Diki sudah siap? Anda tidak menjawab salam saya. Anda muslim. Oke. Oh ya, Anda punya nama? Bisa beritahu kami? Nggak perlu tahu. Apa Anda sosok yang ada di tubuh? Tujuan Anda itu apa? Menyakiti orang itu. Coba kita pengen. Jadi saya memanggil Anda ke sini. Saya mau mengajak Anda baik-baik. Saya ingin mengajak Anda untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, agar Anda tidak menyakiti Bapak tadi. Nah, yang memerintahkan Anda siapa? Tidak boleh disebutkan. Sudah berapa lama Anda di situ? Sudah lama. Saya ingin Anda ini bertobat, berhenti menyakiti. Tidak bisa, saya disuruh. Kalau begitu saya paksa. Kalau mau, kamu
berhadapan sama yang nyuruh. Emang makanya sebelum saya menghadapi Tuhan Anda, saya memanggil Anda dulu. Ya, saya meminta kepada Anda untuk tidak mengganggu. Kalau begitu, saya keluarkan secara paksa. Makanya saya paksa. Oh ya, Anda ini bentuknya seperti apa? Anda ini sosok seperti apa? Perlu lah. Ya, kami butuh pengakuan dari Anda. Oke. Atau Anda seperti sosok pendekar? Ya? Anda diajak baik-baik tidak mau. Nah, sekarang saya menyuruh Anda untuk pergi meninggalkan badan yang Anda sakiti. Nah, sebelum saya berhadapan dengan Tuhan Anda, saya akan berhadapan dengan Anda. Saya minta baik-baik tidak bisa, tapi Anda. Oke. Jadi dengan terpaksa saya akan memusnahkan Anda. Mas, bertuan aku. Hah? Iya. Anda mau menyerang saya duluan? Serang saya, coba aja, kalau bisa. Oke. Anda diajak baik-baik tidak mau. Berarti saya paksa. Anda pertama tidak mau bertobat. Anda mau bertobat atau tidak? Anda mau jaminan apa? Jaminannya apa yang Anda mau? Kebebasan, biar tidak disuruh-suruh terus. Saya mah tidak mau disuruh. Oke. Tidak ngapain. Kalau Anda ingin, iya, saya paham. Kalau Anda ingin hidup tenang tanpa ada suruhan dari orang, bagaimana kalau Anda masuk Islam? Menjamin, saya berani jamin. Dan keberadaan Anda nanti tidak akan diketahui. Bebas, Anda mau apa? Saya menjamin di sini. Anda aman. Oke, kalau Anda ingin bebas dari Tuhan Anda, saya sarankan Anda masuk Islam, jadi Muslim, dan nanti Anda saya tempatkan di suatu tempat yang aman, di mana bangsa Muslim akan mendidik Anda, membina Anda, dan Anda di sana bisa belajar tentang agama Islam. Anda mengenal Islam, tapi Anda belum masuk Islam. Anda bersedia masuk Islam? Setelah nanti Anda masuk Islam, nanti ada jin Muslim yang akan mengantar Anda ke satu tempat, dan saya jamin tempat itu aman dari gangguan Tuhan Anda. Tidak, dia tidak akan mengetahui keberadaan Anda. Anda bisa duduk. Duduk. Tidak, saya tidak menyerang. Biasa aja. Anda bisa. Madep sini, madep sini. Madep sini, nggak apa-apa. Dalam Islam, syahadat masuk Islam itu harus membaca syahadat. Syahadat adalah syarat utama untuk masuk agama Islam, menjadi Muslim. Anda tidak pernah mendengar ya? Tapi Anda sering mendengar seruan azan. Nah, ya. Setelah nanti Anda menjadi seorang Muslim, nanti akan ada sosok jin Muslim yang akan mengantarkan Anda ke suatu tempat,
Dan di tempat itu Anda bisa belajar tentang agama Islam, belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran. Dan di sana saya jamin Tuhan Anda tidak akan menemukan Anda. Saya berani jamin. Kalau begitu, saya setuju. Iya. Saya juga bilang mau disuruh, saya ingin kebebasan. Iya. Ada sini. Anda masuk Islam dari ketulusan hati kan, bukan karena suatu paksaan. Dan Anda bersedia mempelajari agama Islam. Sekarang cepat tangan saya. Nah, nanti ikuti perkataan saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ini awal, nanti setelah terbiasa Anda tahu dulu artinya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Mungkin baru pertama kali Anda mengenal Islam. Sekarang Anda sudah beragama Islam. Nah, setelah nanti Anda keluar dari tubuh mediator, akan ada sosok jin yang akan mengantar Anda ke satu tempat. Dan di situ Anda bisa belajar, mempelajari agama Islam, belajar membaca Al-Quran. Ya? Tapi tidak mana sedikitnya di sana. Tidak, ini kan karena awal. Kenapa sih? Ya karena selama ini Anda tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah. Itu yang membuat Anda panas. Tapi setelah nanti beberapa hari ke depan, Anda akan terbiasa dan bahkan akan merasa nyaman. Dan nanti di sana Anda bisa belajar tentang agama Islam. Tidak. Ini hanya awal saja. Anda sudah siap? Ya nanti ada yang menjemput. Nah, pemirsa, sosok yang masuk adalah sosok seperti pendekar dan dia bersemayam di tubuh dan dia bersedia masuk Islam. Sebenarnya dia ingin bebas tanpa ikatan dari seorang dukun atau tuannya dia. Dia sudah jenuh dengan perintah-perintah tuannya. Jadi tanpa ada pilihan lain, dia masuk Islam agar bisa terbebas. Dan saya jamin si dukun itu tidak akan bisa menemukan sosok yang masuk ini. Dan sekarang saya akan pindahkan ke tempat dan nanti di sana ada sosok jin muslim yang akan mengantarkannya. Dan di sana dia bisa belajar tentang agama Islam seperti mengaji dan yang lain-lain. Bisa siap? Pedang. Anda bawa saja tidak apa-apa. Anda bawa. Iya, ciri khas pendekarnya. Bawa. Nggak apa-apa, di sana nggak apa-apa. Oke sahabat, kita lanjut lagi. Mungkin masih ada satu sosok yang mengganggu Bapak dan kita coba tarik lagi melalui mediator. Mudah-mudahan yang terakhir ini bisa menjadi kesembuhan buat Bapak dan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mengganggu keluarga Bapak. Mas Bambang sudah siap?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Oh ya, dengan siapa ini saya berbicara? Hah? Kenapa kamu manggil saya? Nah, saya mau berbicara. Saya mau bicara baik-baik. Tenang, tenang, tenang. Oh ya, nama Anda ini siapa? Saya baru tahu. Wujud Anda? Tenang. Harimau. Anda berada di badan. Iya. Sudah berapa lama? Sudah lama. Tujuan Anda apa berada di dalam tubuh? Diperintahkan Oleh seorang. seorang. Iya. Terus apa yang Anda dapatkan? Aku hanya diperintah. Nah, Anda diperintah tapi mendapat imbalan tidak? Ya. Imbalan apa? Imbalan apa yang Anda dapat? Darah. Darah. Darah apa? Terus apa lagi? Hanya darah? Ya. Anda suka Ya. diperintah-perintah seperti itu? Hah? Anda suka diperintah-perintah seperti itu? Ya. Tidak. Bagaimana kalau Anda bertobat? Memohon ampunan kepada Allah. Apa itu Allah? Allah adalah yang menciptakan saya, menciptakan Anda, menciptakan alam semesta. Anda tidak mengenal Allah? Ya. Nah, Allah adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan, yang mematikan kita. Allah yang berkuasa. Saya ingin mengajak Anda bertobat agar Anda terbebas dari. Apa jaminannya? Saya berani jamin. Apa? Anda maunya jaminan apa? Kebebasan. Iya, kebebasan. Saya pasti jamin itu. Agar Anda terbebas dari perintah Tuhan Anda. Seperti yang tadi, sosok pendekar. Bagaimana? Jamin tidak. Ya, jamin. Saya jamin. Setelah Anda masuk Islam, nanti ada jin muslim yang mengantarkan Anda ke suatu tempat. Dan tempat itu saya jamin aman. Dan Tuhan Anda tidak akan bisa mencari Anda. Di situ Anda juga bisa belajar tentang agama Islam, tentang mengaji, tentang berpuasa. Bagaimana? Apa itu jaminannya? Iya, saya berani jamin. Nanti Anda akan bebas. Tidak cerita lagi. Kalau jaminan itu tidak terbukti, Anda bisa mencari saya. Anda siapa? Ya, saya hamba Allah. Bagaimana? Dengan cara apa aku bisa masuk ke sana? Nah, karena syarat masuk Islam adalah salah satunya membaca syahadat. Itu kita berucap bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana? Bagaimana caranya? Anda sudah siap? Ini dibimbing. Nanti saya bimbing. Iya. Anda bisa duduk, Tidak. tapi Anda bisa tenang. Ya aku maunya seperti ini. Anda sudah siap? Siap. Oke. Sekarang Anda tenang dulu. Anda jabat tangan saya. Jabat tangan saya. Anda ikuti perkataan saya, ya. Iya. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilah illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Anda? Bisa lebih tenang? Ya mungkin panas untuk sebentar, tapi nanti beberapa jam kemudian Anda akan merasa nyaman.
merasa ada ketenangan dengan kalimat yang tadi Anda ucapkan. Anda merasa tenang. Berarti Anda ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan setelah Anda masuk Islam, kedepannya Anda bisa menjadi lebih baik, dan kedepannya Anda bisa terbebas dari gangguan, dari perintah-perintah Tuhan Anda. Saya jamin itu. Setelah ini Anda keluar dan nanti ada sosok jin muslim yang menjemput Anda. Anda ikut dia aja, nanti di sana Anda akan diajari pelajaran tentang agama Islam, buat belajar ngaji. Ada yang mau Anda sampaikan lagi? Anda menyesal. Nah, nanti Anda di sana bisa bertobat. Oh ya, Anda menyesalnya gimana itu? Terlalu banyak dosa. Berarti Anda sudah banyak sekali ya melakukan kejahatan. Sekarang nanti Anda bisa berdoa memohon ampunan kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni semua dosa-dosa Anda. Anda sudah siap sekarang? Mau sekarang? Oke. Pemirsa, ternyata ini terakhir juga merasa terkekang hidupnya. Dia selalu diperintah-perintah oleh tuannya atau si dukun itu untuk selalu menjahati si tujuan dukun itu. Dan di sini kita melihat bahwa sosok ini juga bisa menangis akan penyesalan perbuatannya. Berarti dia memang benar-benar tulus masuk Islam. Dan sekarang kita akan langsung keluarkan dan kita pindahkan ke suatu tempat. Oke, sahabat Bola Sewu, itulah tadi hasil mediumisasi kita. Dan dari hasil dialog yang kita dapat tadi, banyak sekali jin-jin yang berada di tubuh. Yang pertama adalah sosok tinggi besar berwarna hitam. Dia berada di sebelah punggung bagian belakang bawah. Dan yang kedua tadi sosok perempuan namun berbentuk seperti kerak dan dia berjalan merangkak. Dia ini tadi yang sempat berontak dan terpaksa kami jagal rame-rame dan kita coba keluarkan rame-rame, tapi bukan kita keluarkan saja. Kita keluarkan, namun di situ ada sosok jin muslim yang menangkap. Berarti bukan dikeluarkan lalu dia pulang lagi ke tuannya. Jadi dikeluarkan, ada jin muslim, lalu ditangkap, dia bawa ke suatu tempat untuk diberi pembelajaran dan mudah-mudahan bisa diajak masuk Islam. Tapi saya jamin itu dia tidak akan balik ke tuannya. Dan yang ketiga, sosok pendekar. Dan di sosok pendekar ini dia berada di sebelah belakang di dekat leher. Dia bersemayam di situ. Dan alhamdulillah sosok pendekar itu mau masuk Islam, kita Islamkan, dan sekarang juga sudah berada di suatu tempat yang aman. Dan pengakuannya dia sudah bosan, merasa tertekan, sering diperintah oleh tuannya, hanya mendapatkan upah yang tidak sesuai. Dia berontak dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, dia segera dijemput oleh jin muslim dan dibawa ke suatu tempat. Di sana dia nanti akan belajar tentang bahasa Islam, tentang sholat, belajar membaca Al-Quran. Jadi di sana ada seperti pondok pesantren. Kalau di alam manusia itu pondok pesantren, dan di alam jin juga ada pondok pesantren. Dan yang keempat, sosok harimau. Dia selalu mengikuti kemana itu pergi. Yaitu lagi-lagi jin yang selalu diperintah oleh tuannya, dan bukan kemungkinan lagi, tapi emang dia sudah merasa bosan atau jenuh, selalu diperintah untuk menyakiti seseorang,
dan dengan kesungguhan hatinya dia mau bertobat dan mau memeluk ajaran agama Islam. Dan bahkan tadi sewaktu setelah membaca syahadat, dia menangis, merasa sedih, merasa menyesal karena selama ini dia menyakiti orang. Setiap jin yang dimuslimkan, dia selalu meminta jaminan agar dirinya aman, dirinya tidak terlacak oleh tuannya. Dan saya menjamin itu. Akhirnya jin itu mau masuk Islam dan bahkan sampai menangis, dan itu tanda-tanda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan untuk Bapak kedepannya bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih sayang kepada keluarga, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah dan pembelajaran yang kita dapat hari ini adalah kita sebagai manusia jangan sampai menggantungkan diri kita, menggantungkan hidup kita kepada sesama makhluk, tapi kita harus percaya akan adanya Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau kesalahan dalam perbuatan, kami dari Polsewu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa, setelah kami melakukan pengobatan, melakukan penelusuran, bahkan melakukan apapun, kita selalu berdoa bersama. Dan kali ini kita akan melakukan doa bersama untuk kesembuhan Bapak. Mudah-mudahan Bapak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan jalannya, dan menjadi keluarga yang harmonis, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ikuti terus video kami selanjutnya hanya di Polsewu.